Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi yaitu membangun tim. Simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu pengertian tim. Tim adalah kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan komunikasi yang efektif, visi yang sejalan, dan komitmen yang kuat. Keberhasilan tim dipengaruhi oleh peran masing-masing anggota, motivasi, serta kepemimpinan transformatif dalam menciptakan budaya kerja yang kolaboratif. Dengan melibatkan keahlian dari berbagai bidang, setiap individu harus berkontribusi agar tim dapat bekerja optimal dan mencapai kesuksesan. Jadi membangun tim adalah proses menyatukan individu dengan berbagai keahlian dan latar belakang untuk bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan bersama melalui komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang baik. Secara umum, tim itu memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, tujuan bersama. Anggota tim bekerja kolektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, kolaborasi. Berbagi informasi, gagasan, dan bekerja sama untuk hasil yang optimal. Yang ketiga, koordinasi. Menyelaraskan aktivitas tim agar berjalan efisien dan efektif. Yang keempat, kepercayaan. Saling percaya dan menghormati dalam menjalankan tugas. Yang kelima, peran dan tanggung jawab. Setiap anggota memiliki tugas yang jelas sesuai dengan keahliannya. Yang keenam, komunikasi efektif. Interaksi terbuka dan jelas untuk memastikan informasi tersampaikan. Kemudian yang terakhir, yaitu kerjasama, saling mendukung dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi kendala. Membangun tim yang solid akan menghasilkan sebuah kerjasama tim yang kuat. Ada 4 tahapan dalam membangun tim, diantaranya yang pertama ada visi. Membangun tim yang kuat haruslah memiliki visi yang sama. Adanya kesamaan visi membuat langkah dalam setiap individu bisa sejalan. Visi tersebut tentunya dirumuskan bersama oleh pemimpin dan anggota tim. Dengan menetapkan visi, maka akan terlihat pada target yang hendak dicapai dan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut. Yang kedua, ada program. Setelah mendapatkan visi bersama, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah penyusunan program. Pembentukan program yang tepat menjadi unsur penting dalam membangun tim karena dari timlah semua rencana kerja akan terrealisasikan oleh teamwork. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu posisi tugas. Di sini, peran pemimpin menjadi sangat penting karena ia dituntut untuk jeli dan melihat kemampuan setiap personal yang ada. Karena kelak yang akan mengeksekusi visi dan program yang sudah ada adalah para personal teamwork. Yang keempat, ada komunikasi. Komunikasi diperlukan untuk memberikan pengarahan yang tepat dari pemimpin dan menyampaikan saran atau pendapat dari anggota tim. Setelah tim itu dibangun, proses pembentukan dan pengembangan tim juga merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Pembentukan visi merupakan langkah awal dalam menciptakan kelompok kerja yang solid. Pada tahap ini, penting untuk memilih anggota tim dengan keterampilan yang sesuai, menetapkan tujuan yang jelas, dan merancang struktur tim yang memungkinkan interaksi yang produktif. Faktor-faktor seperti keahlian teknis, kepribadian, dan kemampuan untuk berkolaborasi menjadi pertimbangan utama dalam menentukan komposisi tim yang optimal. Pengembangan tim di sisi lain fokus pada peningkatan keterampilan, hubungan, dan efektivitas kelompok seiring berjalannya waktu. Berikut adalah beberapa langkah-langkah dalam membentukkan tim. Yang pertama, ada pemilihan anggota tim. Memilih anggota tim yang memiliki keterampilan, pengalaman, dan keahlian sesuai dengan tujuan dan tugas kelompok sangatlah penting. Proses ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kecocokan budaya, keahlian teknis, dan kemampuan. Yang kedua, penetapan tujuan dan peran. Menetapkan tujuan yang jelas, spesifik, dan mengklasifikasikan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Yang ketiga, membangun komunikasi. Memperkuat komunikasi dalam tim adalah kunci untuk mencapai kerjasama yang efektif dan pemecahan masalah yang baik.
Dengan memfasilitasi komunikasi terbuka, baik dalam rapat reguler, nantinya akan membangun kepercayaan tiap anggota tim. Yang keempat, mendorong kolaborasi. Kolaborasi antar anggota tim diperlukan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan mencapai tujuan bersama. Pemimpin dapat mengadakan sesi kolaborasi, melakukan diskusi kreatif, dan melakukan pertukaran ide dengan semua anggota tim. Yang kelima, pengelolaan konflik. Konflik dalam tim dapat timbul dari perbedaan pendapat atau peran yang tidak jelas. Penting bagi pemimpin tim untuk memahami sumber konflik dan mengelolanya dengan cara yang konstruktif. Misalnya dengan memfasilitasi diskusi terbuka dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Secara teratur mengevaluasi kinerja tim, meninjau kemajuan terhadap tujuan, dan memperbaiki strategi kerja merupakan langkah penting untuk pengembangan tim yang berkelanjutan. Evaluasi ini dapat memberikan umpan balik yang berharga bagi anggota tim dan membantu mengidentifikasi kinerja yang perlu diperbaiki. Peran kepemimpinan dalam membangun tim adalah sangat penting karena kepemimpinan yang efektif mampu mendorong kerjasama yang solid di antara anggota, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan positif. Peran pemimpin dalam tim yaitu 1. Membangun visi dan misi. Kepemimpinan yang berperan penting dalam merancang visi dan misi tim yang jelas serta terarah. Seorang pemimpin harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai tujuan dan arah yang ingin dicapai oleh tim. Selain itu, pemimpin juga bertanggung jawab dalam mengimplementasikan visi tersebut, serta memastikan seluruh anggota tim bergerak menuju tujuan yang sama. Yang kedua yaitu menetapkan peran dan tanggung jawab. Seorang pemimpin harus mampu mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Dalam hal ini, pemimpin perlu memastikan bahwa setiap individu memahami tugas serta ekspektasi yang harus dipenuhi. Selain itu, pemimpin juga harus mengoordinasikan tanggung jawab agar saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Yang ketiga, yaitu mendorong komunikasi yang terbuka. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam menciptakan komunikasi yang terbuka dan efektif di antara anggota tim. Seorang pemimpin harus memastikan bahwa setiap individu merasa nyaman dalam menyampaikan pendapat dan berbagai pandangan. Selain itu, pemimpin juga bertanggung jawab dalam menangani konflik yang mungkin muncul di dalam tim. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dan potensi anggota tim. Pemimpin harus berupaya meningkatkan keterampilan serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh anggota tim. Dalam hal ini, pemimpin harus memberikan kesempatan bagi anggota untuk belajar dan berkembang dalam pekerjaannya. Selain itu, pemimpin juga perlu mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab lebih besar, serta memimpin dalam bidang yang sesuai dengan keahlian mereka. Selanjutnya adalah dalil-dalil yang berhubungan dengan membangun tim. Dalil pertama membahas tentang konsep membangun tim dalam Islam. Dalam Islam sangat menekankan pentingnya kerjasama dan musyawarah dalam mencapai tujuan bersama. Salah satu ayat yang relevan dalam hal ini adalah surat Al-Maidah ayat 2 yang mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan menjauhi dosa. Dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong
dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Kesimpulannya adalah kerjasama yang baik dalam tim adalah kunci untuk keberhasilan dalam berbagai bidang, baik dalam organisasi, bisnis maupun kehidupan sosial. Anggota tim harus saling mendukung dan bekerja sama dalam tujuan yang bermanfaat bagi semua pihak, serta menghindari kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Dalil selanjutnya membahas tentang konsep kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, kepemimpinan sangat ditekankan, terutama dalam hal ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara yang benar. Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 59, mengajarkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta pemimpin yang berilmu atau ulil amri. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka sebaiknya dikembalikan kepada Allah, Al-Quran, dan hadis untuk menemukan jalan yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kesimpulannya adalah poin pertama, yaitu kepemimpinan dalam tim atau organisasi harus didasarkan pada prinsip yang benar dan berpedoman Islam. Poin yang kedua yaitu pemimpin harus mengarahkan anggotanya dengan penuh ketaatan kepada Allah dan Rasul, serta harus memastikan penyelesaian konflik dilakukan secara adil sesuai nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu dalam konteks tim, setiap anggota harus menghormati pemimpin dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik dengan selalu mengikuti pedoman agama dan menyelesaikan perbedaan.